Are you ready? Berang-berang makan tomat, lanjut sobat. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Chotimah Putri dalam kelas mengelola medsos bagi sosial media strategis. Karena kita sudah berada di materi keempat ya teman-teman, dimana tadi kita sudah banyak banget nih belajar mengenai fungsi dari sosial media strategis dalam sebuah perusahaan. Maka pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran kali ini, teman-teman harus lebih semangat karena kita akan belajar terkait dengan manfaat sosial media strategis dalam sebuah perusahaan, khususnya untuk meningkatkan bisnis kita. Oleh karena itu, di sini sudah saya tulis di layar monitor dari teman-teman semuanya, ada 9 manfaat terkait dengan sosial media strategis. Yang pertama ya teman-teman, dengan adanya sosial media strategis, kita bisa mencari tahu lebih banyak nih mengenai pelanggan kita gitu teman-teman. Perlu kita ketahui memang pelanggan itu menjadi tujuan utama ya teman-teman dalam perkembangan bisnis kita gitu. Ketika kita sebagai seorang sosial media strategis itu bisa menganalisis kesukaan dari audiens kita, lokasinya, kemudian perilakunya, jenis kelamin, umurnya, bahkan ya teman-teman kita bisa tahu nih dari adanya sosial media strategis ini, karena kita nanti akan menganalisis gitu ya teman-teman. Maka ketika kita tahu nih apa yang menjadi kesukaan dari audiens kita, pelanggan kita, maka kita akan lebih bisa mengembangkan bisnis kita gitu ya, karena pelanggan suka nih dengan konten-konten kita, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita akan lebih tahu terkait dengan pelanggan kita, maka kita bisa mengembangkan konten kita agar disukai nih oleh pelanggan kita, seperti itu ya teman-teman. Kemudian manfaat yang kedua yaitu membantu pencarian target konsumen lebih efektif gitu. Kita memang sebuah perusahaan itu target market menjadi tujuan utama kita gitu. Selain adanya tujuan konten, target market ini juga tidak kalah penting gitu ya teman-teman semuanya. Jadi dengan adanya target market ini, misal nih target market kita ini adalah anak-anak muda gitu ya. Kita bisa mencari anak muda ini menggunakan sosial media gitu ya, tentunya dari tangan seorang sosial media strategis. Itu ya teman-teman. Jadi kita lebih tahu, kemudian kita bisa lebih mudah nih mencari target pasar kita dengan adanya sosial media strategis ini. Kemudian selanjutnya kita bisa membantu menemukan konsumen baru dan memperluas target pasar kita atau target market kita gitu ya. Dengan adanya sosial media, misal viralnya konten kita gitu ya, FYP terus nih konten kita pasti juga akan mendapatkan pelanggan baru yang masuk gitu ya. Selain dengan mempertahankan pelanggan lama ya, kita juga bisa namanya memperluas target pasar. Misal nih sebelum adanya sosial media strategis gitu, target pasar kita, target market kita hanya sebatas di lingkungan perusahaan kita saja gitu, hanya orang-orang terdekat saja. Namun dengan adanya sosial media strategis ini ya teman-teman semuanya, kita bisa menjangkau ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia gitu ya, dengan goals-nya atau tepat sasarannya konten kita, seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin teman-teman, yang penting kita bermimpi terlebih dahulu nih, siapa tahu nih produk dari teman-teman semuanya, usaha dari teman-teman semuanya ini bisa dikenal di mancanegara. Amin gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut ke manfaat yang keempat, yaitu kita bisa memudahkan dalam memberikan feedback secara langsung. Kita ibaratkan sebagai customer gitu ya, apabila kita memberikan kritik dan saran, memberikan pertanyaan gitu ya, dan diberikan balasan yang baik, balasan yang cepat, maka kita akan senang gitu ya teman-teman sebagai seorang customer. Maka dengan adanya sosial media strategis ini, kita bisa memberikan feedback secara langsung gitu, baik pertanyaan-pertanyaan dari customer maupun kritik saran yang membangun gitu. Kita bisa langsung nih memberikan
jawaban kepada customer atau pelanggan kita, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke manfaat selanjutnya ya teman-teman, yaitu manfaat kelima, kita bisa mengembangkan target pasar. Kalau di poin ketiga tadi kita bisa membantu menemukan konsumen baru dan memperluas target pasar, maka di poin kelima ini kita bisa lebih mengembangkan target pasar kita gitu. Maksudnya gimana sih Kak gitu ya. Nah, kalau di awal nih misal target pasar kita adalah anak-anak muda gitu, kita bisa lebih berinovasi, kita bisa inovasi produk, inovasi konten, dan kita bisa mengembangkan target pasar kita misal ke anak-anak yang lebih usianya tingkat tinggi gitu, atau ke dewasa ya, dewasa atau remaja. Itu bisa ya teman-teman semuanya. Jadi kita bisa mengembangkan target pasar agar produk kita ini bisa dijangkau nih oleh banyak orang juga. Misal produk kita adalah kaos gitu, yang awalnya hanya diperuntukkan untuk kaos-kaos anak muda, yang kekinian gitu ya. Namun dengan perkembangan teknologi, perkembangan produk, kita bisa menjangkau target pasar kita yang awalnya anak muda bisa ke orang tua, ibu-ibu rumah tangga, wanita karir, bapak-bapak, dan lain sebagainya. Itu bisa ya teman-teman. Itu maksudnya adalah mengembangkan target pasar. Kemudian yang keenam, manfaat yang keenam yaitu kita dengan adanya sosial media strategis ini bisa membagikan informasi nih lebih cepat dengan adanya sosial media. Maksudnya apa sih teman-teman semuanya? Kita yang namanya sebuah perusahaan ya itu pasti ada yang namanya informasi nih untuk audiens. Misal nih informasi jam buka dan tutup atau hari libur gitu ya, misal tanggal merah libur operasional nih, kita bisa memberikan informasi tersebut melalui sosial media, melalui tangan dari sosial media strategis juga tentunya. Kita bisa memberikan informasi kalau hari ini tutup nih teman-teman, jadi jangan beli offline ya, tapi kita masih bisa nih order secara online, nanti kita bisa eksekusi produk dari teman-teman semuanya di hari ini, di jam buka. Kita akan buka pada tanggal sekian. Nah, itu kita bisa informasikan ya teman-teman di media sosial agar pelanggan itu tidak kecewa gitu ya. Sudah jauh-jauh datang ke toko, ternyata tutup gitu ya. Jangan sampai, karena itu akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan customer nih kepada produk kita. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke manfaat selanjutnya, yaitu manfaat ketujuh, kita bisa membantu konsumen untuk menjangkau bisnis. Perlu kita ketahui ya teman-teman, karena memang kita sudah di era digital, apa serba online. Ketika kita ingin mencari suatu produk, pasti yang dituju adalah pertama media sosialnya terlebih dahulu gitu ya teman-teman semuanya. Ketika saya mau mencari baju gitu ya, pasti kita cari dulu nih, baju ini dari brand ini, kita cari di media sosial pasti tentunya ya. Jadi silahkan nih bagi teman-teman semuanya untuk bisa mengemas profil media sosial kita itu yang baik, yang menarik, yang tentunya merepresentasikan nih atau menggambarkan ya istilahnya dari produk kita. Nah itu silahkan agar bisa menarik banyaknya pelanggan baru, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, kita bisa lebih dekat nih dengan konsumen melalui media sosial. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya teman-teman, dengan adanya sosial media strategis, kita jadi tahu nih apa kesukaan dari audiens. Tentunya kita jauh lebih dekat dengan audiens gitu ya. Ketika kita sudah merasa dekat dengan audiens, kemudian kita tahu nih perilaku dari audiens, kita jadi tahu untuk bagaimana sih membuat konten ke depannya, strategi apa yang kita bisa lakukan gitu. Misal target pasar kita nih adalah ibu rumah tangga. Kemudian, follower kita ketika kita sudah analisis ternyata juga ibu rumah tangga nih, udah sesuai gitu. Maka kita bisa membuat konten-konten yang berbau dengan ibu rumah tangga gitu. Misal tips mendidik anak, kemudian bisa membuat konten bagaimana ketika anak tantrum. Nah, itu bisa kita modifikasi ya teman-teman, tentunya tetap disesuaikan dengan tujuan perusahaan kita gitu. Jadi ketika kita membuat konten, jangan selalu serta-merta hard selling ya teman-teman, atau berjualan atau promosi terus, tapi sebisa mungkin kita itu soft selling, berjualan tapi tidak serasa berjualan, seperti itu ya teman-teman, agar customer kita itu merasa tidak ya di market ini gitu ya teman-teman. Nah, dengan cara apa kita bisa soft selling ya? Dengan konten-konten yang edukatif gitu, agar mereka itu senang nih melihat konten kita dan tentunya mengakibatkan loyal nih kepada produk kita. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Kemudian kita lanjut ke manfaat selanjutnya, yaitu meningkatkan brand awareness dan promosi dengan biaya yang minim. Perlu kita ketahui teman-teman semuanya, dengan adanya sosial media strategis ini, kita bisa menyebarluaskan produk kita ke berbagai tempat tentunya dengan biaya yang
minim, biaya yang rendah daripada kita melakukan marketing secara tradisional, secara offline. Oke teman-teman semuanya, itu tadi adalah manfaat dari adanya sosial media strategis. Kita masih akan lanjut di video pembelajaran selanjutnya, video pembelajaran yang lebih menarik. Jadi pastikan teman-teman untuk tetap pantau video dari saya.